Kalau kamu setiap bangun pagi langsung mengecek IG-mu apakah ada yang like postinganmu, apakah ada yang komen atau nambah follower baru sambil scrolling feed kamu termasuk orang yang sedang melakukan habit super destruktif. Sebenarnya habit ini tidak terbatas pada sosmed, tapi juga mengecek HP untuk keperluan lainnya termasuk mengecek email yang nantinya akan kita bahas. Kita akan mulai dengan yang efek destruktifnya lebih parah, yaitu main sosmed begitu bangun pagi, sekaligus habit super yang bisa melawannya. Dengan mengecek sosmed ataupun main game begitu bangun, kita sedang memenuhi diri kita dengan gratifikasi instan ketika hari kita baru saja dimulai. Akibatnya, seharian kita akan merasa ketagihan dengan aktivitas-aktivitas tinggi dopamin yang menawarkan gratifikasi instan, seperti main game, nonton, main sosmed, dan tidak tertarik lagi dengan aktivitas yang sebenarnya menjadi tugas atau pekerjaan yang harus kita selesaikan karena dopaminnya nggak cukup buat menstimulus kita, seperti yang pernah kita bahas di video tentang malas. Mengecek sosmed begitu kamu bangun akan memperparah kondisi ini karena kamu dengan sengaja melatih tubuhmu bereaksi demikian sampai menjadi sebuah habit. Banyak konglomerat dunia memiliki habit pagi yang bertolak belakang tetapi sangat sederhana. Mereka tidak langsung bekerja begitu bangun pagi, tetapi mereka memulai hari mereka dengan meraih kemenangan-kemenangan kecil dahulu. Sebagian orang meraih kemenangan kecil mereka melalui olahraga rutin atau nge-gym di rumah. Mereka melakukannya sambil menantang diri untuk melakukan sedikit lebih banyak dari hari sebelumnya. Misalnya, push up 1 kali lebih banyak, lari 1 menit lebih lama, dan lainnya. Kemenangan kecil di pagi hari ini sangat signifikan karena akan menentukan mood kamu selama seharian yang akhirnya berpengaruh kepada produktivitas. Dengan meraih kemenangan pertamamu di awal hari, kamu sedang menyetel mindsetmu ke mindset produktif, membuatmu percaya diri dan penuh energi untuk mempersiapkanmu meraih kemenangan-kemenangan berikutnya sepanjang hari. Selain olahraga, kamu juga bisa meraih kemenangan kecilmu dengan hal-hal yang lebih sederhana seperti merapikan tempat tidur dan mandi air dingin. Kok bisa? Tahun 2014, seorang komandan Angkatan Laut Amerika, Admiral William McRaven, menjadi pembicara tamu di Universitas Texas. Komandan ini berbagi tips sukses. Menurutnya, jika kamu merapikan tempat tidurmu setiap pagi, kamu sudah berhasil menyelesaikan tugas pertamamu di hari itu. Ini akan membuatmu merasa bangga pada dirimu dan akhirnya membuatmu semangat untuk menyelesaikan tugas lainnya. Di penghujung hari, kamu akan menemukan bahwa satu tugas kecil yang diselesaikan di pagi itu ternyata telah memicu sebuah efek domino banyak tugas lain yang diselesaikan. Otak kita bekerja dengan cara yang unik. Bagaimana kita bersikap, mindset, ataupun mood kita sepanjang hari sangat berpengaruh kepada apa yang kita lakukan di pagi harinya. Kalau kamu terbiasa mandi air hangat yang nyaman di pagi yang dingin, kamu perlu mempertimbangkannya lagi. Mandi air dingin setiap pagi adalah habit super karena dari awal kamu sudah menyetel mindsetmu untuk keluar dari zona nyamanmu. Kamu sedang melatih dirimu untuk melakukan hal-hal yang menantang zona nyaman sehingga sepanjang hari banyak tugas-tugas yang tadinya terlihat berat ternyata bisa kamu selesaikan dengan baik. Kontras dengan habit bermain sosmed begitu bangun tidur, di mana kamu melatih dirimu untuk terbiasa dengan kesenangan instan yang gampang diperoleh. Habit ini akan membentuk kamu menjadi seseorang yang tidak punya daya juang dan sulit meraih keberhasilan. Di satu sisi, smartphone memang bisa membantu kita untuk produktif dan meningkatkan kualitas hidup. Tapi dapat juga menjadi sumber utama stres dan distraksi. Apalagi kalau kita mengeceknya sebagai hal pertama yang kita lakukan setelah bangun. Ini tidak hanya terbatas pada sosmed, tetapi juga saat kamu mengecek email yang masuk ataupun membaca berita. Seketika saat membuka mata di pagi hari, otak kita mengalami transisi dari gelombang delta yang biasanya terjadi dalam tahap deep sleep atau tidur lelap kepada gelombang theta yang biasanya terjadi ketika kamu melamun atau bermimpi. Otak kemudian akan menghasilkan gelombang alfa ketika kamu bangun dalam kondisi rileks dan tidak sedang memikirkan apapun. Disrupsi terjadi saat kamu mengecek HP dan berselancar dalam dunia maya. Kamu memaksa tubuhmu untuk melewati tahapan gelombang theta dan alfa yang sangat penting dan langsung menuju gelombang beta, yaitu tahapan yang terjadi ketika kamu sudah segar dan dalam kondisi bersiaga. Scientific American menulis laporan bahwa tahap theta dan alfa adalah tahap di mana justru otak kita paling kreatif dan ide-ide mengalir dengan bebas tanpa terbatasi. Tahapan ini adalah waktu ideal untuk memasuki alam bawah sadar kita dan memvisualisasikan apa yang kita mau dan mengarahkan otak kita kepada action yang bisa mencapai target. Tahapan ini adalah tahap di mana semua informasi dapat kita serap dengan jauh lebih efektif dan cepat. Nah, saat kita melompati tahapan penting ini dan langsung mengecek HP, kita sedang mengarahkan otak kita kepada distraksi. Selain itu, kita semua tahu berita itu 99% selalu negatif karena berita yang positif tidak menarik.
Membaca sesuatu yang negatif di pagi hari akan memicu respon stres dan mempengaruhi mood kamu sepanjang hari. Begitu pula ketika membalas email dari rekan kerjamu. Kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi perespon permintaan dan memenuhi tuntutan orang lain. Seharusnya kamu menghabiskan waktu terbaikmu itu dengan fokus kepada dirimu, mengeksplorasi apa yang kamu mau, targetmu, dan apa yang kamu akan lakukan hari itu untuk mencapainya. Tapi bukan berarti kamu tidak boleh membaca koran ataupun membalas email di pagi hari ya. Yang salah itu kamu lakukan itu sebagai hal pertama yang kamu lakukan begitu bangun. Biarlah waktu terbaikmu itu kamu habiskan untuk manfaat dirimu dahulu supaya kamu bisa produktif sepanjang hari. Kadang memang ada hal urgent yang mengharuskan kamu mengecek HP-mu begitu bangun. Misalnya kamu sedang menunggu kabar kerabatmu yang dirawat di rumah sakit. Ini memang bisa dimaklumi. Waspadalah supaya jangan ada hal yang sebenarnya tidak urgent tetapi menempati prioritas pertama hidupmu begitu kamu membuka mata. Ubahlah kebiasaanmu setiap pagi, kamu akan mengubah hidupmu. Menangi hidupmu, see you guys!